Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Baik, teman-teman sekalian, pada sore hari yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan materi kita. Kemarin sudah saya berikan batang tubuh ya. Batang tubuh itu ada satu, soft kompetensi, dua, hard kompetensi, yang ketiga sebenarnya ada yang mengusulkan namanya aplikasi kompetensi, application kompetensi. Oke, sebenarnya kan. Jadi latihannya itu aplikasinya. Kalau niat softnya sudah kemarin, sekarang kita hardnya. Hardnya kemarin sudah sobat penduluhan, kemudian kata benda sudah. Mungkin saya coba review dikit. Siapa yang sudah membuat PR yang kata benda kemarin? Mungkin 2 atau 3 orang aja, satu aja contohnya. Siapa yang sudah mengerjakan? Yang nyari di Al-Quran, sebutkan ayatnya, kata apa yang diambil kemarin. Siapa yang sudah buat? Bu Susi gimana? Ada? Kemarin Alhamdulillah sudah dibikin. Coba, Ustaz. ayat berapa, kata apa yang diambil? Coba. Dimulai dengan ciri-ciri kata benda, dimulai dengan adanya huruf alif dan lam. Oke. Contohnya Ar-Rahman. Surat apa tuh? Al-Fatihah. Nama surat. Surat Al-Fatihah. Oke. Ar-Rahim. Oke. Ad-Din. Oke. Asyirah. Oke. Al-Mustaqim. Oke. Al-Lazina. Oke. Itu udah 6 tuh Pak Ustaz. Oke. Lebih enak. Bagian ke Pepo Tigo. Di Pepo datanya. Pepo Tigo kema. Tapi yang kedua leko Tigonya Pak. Nggak ada bagi ke Pepo dong. Apa tuh? Ciri yang kedua dimulai dengan huruf mamimu. Oke, silakan. Yang pertama di surat Al-Baqarah ayat 11. Muslihun. Oke. Mereka yang baik. Kemudian Al-Baqarah ayat 14. Ya. Mustahziun. Oke. Kemudian Al-Baqarah ayat 16. Muhtadin. Oke. Ada lagi? Kemudian yang ciri yang ketiga. Ya. Apa boleh? Ya, satu lagi lah. Tadi loh. Memiliki akhiran tanwin. Nah. Al-Baqarah ayat 18. Ya. Summum. Ya. Kemudian 2:19. Au kamiyin. Au kasiyibin apa? Oh iya. Au kasiyin. Au kasayibin. Oh ya, au kasayibin. Oke. Kemudian umyum. Ya. Umyum. Ayat berapa tuh? Kemudian 2:18. Al-Baqarah 18. Al-Baqarah 18. Yang mana tuh? Umyum. Umyun. Umyum. 218. Bukan, oh iya, oke. Balik belakang Malia ya, nggak apa-apa. Oke. Balik belakang. Oke, terus. Berada di belakang huruf jar. Ya. Itu Al-Baqarah ayat 3. Ya. Al-Ghaib. Oke. Kemudian Al-Baqarah ayat 7. Kulub. Hati. Ya. Kulub. Kemudian di belakang Allah, di belakang Allah ya. Ya. Oke. Kemudian sama di ayat yang sama absyar itu artinya mata. Kenapa dia kata benda? Karena di belakang Allahnya ya. Ya. Oke. Kemudian nama benda. Ya. Itu di surat 3, surat 4, surat 5. Al-Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Al-Ma'idah. Oke. Kemudian berupa kata majemuk. Itu isinya masih kosong, Bu ya. Mau tanya ke Pak Eko, Beko. Jadi dimaafkan. Lebih mah. Yang ketujuh Al-Marbutah. Ya, Al-Marbutah ya. Ya. At-Tawah.
Ayat 2 ayat 3. Al-Baqarah ayat 3. Al-Baqarah ayat 3. Yang mana tuh? At-Tawat. As-shalah apa tawa? At-Tawat. As-shalah. As-Shalah ya. Yang tawa yang mana tuh? Yang lain salah Pak Ustaz. Yang berikutnya 2 ayat 6. Anzarata. 2 ayat 6. Anzarta. Anzarta itu apa tuh? Engkau memberi peringatan. Ya kata bendanya yang mana? Kata bendanya? Anzar ya? Ya. Kan ta itu kata kerja nanti. Oh, kerja tuh ya. Kan tadi contoh apa? Tamar butah bukan ta biasa, tamar butah. Itu nggak apa-apa. Bisa watun itu, bisa watun. Oh ya, sewatan betul. Itu ya tuh. Tamar butah dia bukan ta biasa. Oh, bukan ta biasa ya. Berarti Bukan. satu itu yang betul cuma Pak Haji. Yang satu lagi tajarah perdagangan berarti bukan ya Pak Haji? Bukan. Yang tamar butah. Iya. Itu masuk itu yang itu. Sebentar ya. Wabil akhirati, bil akhirati lah termasuk. Oh, bil akhirati. Ya. Ya, Pak Ya. Haji. Oke. Ya. Mantap. As-shalah masuk. Kan udah bagus Bu Sisi itu. Maka takut ya Allah. Oke. Ini kalau ini kan di posting di grup ya akan selesai itu. Diperbaiki sekali. Oh ini salah besi, benarnya ini gitu. Yang lain juga ikut nanti ya. Oke, mungkin saya perlu satu orang lagi deh. Nggak usah lengkap, apa yang bisa aja. Bisa mam, mimu boleh, tanwin aja boleh. Seadanya aja yang tertulis. Mungkin Bu Nita bisa? Insya Allah. Nah, coba. Ini yang majemuk ya. Boleh? Insya Mana? Majemuk, syayatinihim, syaitan-syaitan. Oh, Itu majemuk ya. itu belum. Dia kata majemuk itu dua huruf, dua kata benda yang digabung jadi satu. Oh gitu ya, bukan kalimatnya yang Bukan. artinya. Pelaku itu syayatinihim pelaku kan. Dia dua. Kita ganti ya. Kita ganti satu. Ya. Yang isim Dua nama kata benda. Yang isim nama Allah. Oke, boleh. Adam. Oke. Ibrahim. Oke ya. Cukup itu yang mewakili teman-teman. Sekarang kita masuk kata kerja. Kata kerja kemarin kita bilang kata kerja. Kalau ketemu kata kerja 4 poin. Apa aja poinnya masih ingat? Kalau ketemu kata kerja 4 poin yang kita pahami. Apa saja 4 poin itu? Ada ingat? Bentuk, pelaku, akar kata, pola. Nah ya, sebelum saya lanjut, udah beli kamus? Sudah. Sudah. Siapa yang udah bisa beli kamus? Kamus mana apa? Minimum Mamun Yunus. Siapa yang udah? Yang udah ambil kamus ini siapa? Siapa yang udah ambil kamus ini? Udah. Kalian udah ya? Udah. Oh, udah. Baru berarti udah. Yang lain? Udah, sudah. Ibu Rita Asmira, udah. Kalau Ibu Deti? Oke, semua udah ya? Oke. Rita udah, Bu. Bu Adizar? Udah semuanya? Oke. Nah, Foto dulu pakai itu kan? Foto pakai kamusku dulu. Oh, jadi. Pegang foto. Pepo. Ya. Ya, foto ya. 1, 2. Lah, Pepo mau. Nah, gitu ya. 1, 2, 3. Oke. Oke, wah. Oke ya. Kalau bagi yang apa, tolong di di Zoom ya. Zoom aja. Aduh, sana bisa mau masuk gitu. Di pin, Ustaz. Di Zoom di pin ya. Silakan yang lain di pin. Di pin ya. Oke. Supaya kelihatan ya Ustaz ya. Ya. Di pin aja ya. Jadi kalau dalam kata benda ya, kata kerja nanti kita kemarin kan komponen ayat itu ini ayat ya. Ayat. Nah, komponen ayat itu adalah
kata ayat ini, kata benda, ya, kata kerja. Nah, ini huruf mana ya, huruf. Huruf. Kata benda, kata kerja huruf mana? Itu komponen ayat. Nah, kalau coba lihat ya, presentasinya mungkin di sini angkanya 50%. Kurang lebih ya. Kata benda ini 15%, kurang lebih. Ini huruf ini jumlahnya 5%. Kurang lebih. Nah. Jadi kita kata kerja ini paling banyak ya. Jadi berarti kita kata kerjanya paling fokus kita di sini ya. Kata kerja paling banyak. Jadi kita fokus. Ya. Nah, sekarang kata kerja. Udah ya. Nah, kata kerja apa kemarin? 4 poin. Bentuknya. Bentuk. Satu. Pelakunya. Bentuk. Kedua. Pelaku. Oh. Tiga. Akar Akar. kata. Nah. Keempat, pola. Nah. D, pola. Sekarang kita uraikan satu persatu. Bentuk itu adalah gabungan pelaku dengan akar kata. Jadi kita mulai uraikan dari pelaku dulu ya. Karena pelaku atau akar kata otomatis bentuk. Sekarang kita uraikan pelaku dulu. Bagaimana ada apa pelaku dalam Al-Quran ya? Kita bedakan antara pelaku dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bagaimana dalam Al-Quran? Dia berbeda. Jadi kalau untuk belajar Quran itu mau tak mau mindset kita bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris sedikit kita taruh di laci dulu ya. Maksud saya di laci jangan dibandingkan karena dia berbeda. Ya, oke. Sekarang untuk sekadar pembanding saya hapus dulu ini. Coba kita ambil kata pelaku dalam bahasa Indonesia dulu. Dan kita biar tahu nanti perbedaannya apa. Ini bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, lalu bahasa Inggris. Kenapa tiga ini kita bandingkan supaya ibu-ibu, bapak-bapak lebih gampang memahaminya. Al-Quran. Nah, sekarang bahasa Indonesia. Pelaku bahasa Indonesia itu saya, apalagi kami, apalagi Kita. kamu, kalian, dia, mereka. Ini orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Saya satu orang, kami lebih dari satu. Kamu satu orang, kalian lebih dari satu. Dia satu orang ketiga, mereka lebih dari satu. Ada lagi yang lain? Dalam bahasa Indonesia, pelaku itu, subjek itu, ada lagi? Ada tambahannya? Ada juntonya nggak nih? Gimana Ustaz? Hah? Kita. Apa beda kita dengan kami? Kalau kami tidak termasuk orang yang lawan bicara. Kalau kita termasuk orang yang lawan bicara. Oke, berarti kita masukin kita ya. Kita ya. Oke. Kita. Jadi dalam bahasa Indonesia 7 pelakunya. Saya, kami, kamu, kalian, dia, mereka, kita. Ada lagi yang lain? Cukup Pak Erko? Ya cukup. Ada lagi ya? Ambo masuk mana? Ambo. Ambo saya. Ambo saya. Ya. Awak masuk mana? Awak kita ya. Oke, ini 7 ya. Nah, sekarang bahasa Inggris. Saya apa? Hai. Hai. Kami. We. Ya. Kamu. You. Yo, oke. Kalian. Zem. Kalian Z. jam. Z. Oh, Z. Z. Mereka. Z itu mereka di sini tempat Z. Kalian. Pak Eko atau ya Pak Eko? Apa kalian Pak Eko? You. You juga. Nggak beda kamu sama kalian kan? Ya, Sama. Beda nggak? Tidak. tetap you. Tetap you. Nah, gitu. Oke. Kalau dia, He atau she. dalam bahasa Inggris, dia itu sudah bisa dibedakan. Dia bisa membedakan laki-laki dan perempuan. Bahasa Indonesia bisa bedakan laki perempuan? Ya. Kenapa enggak? Sama aja. Makanya besok kita bedakan dia itu laki-laki, dia perempuan.
Boleh mau nggak Dio perempuan? Misalnya Pak Elvo pergi ke pasar. Dia memakai sepeda motor. Dia itu laki-laki berarti. Kalau misalnya Bu Yanti pergi ke mall. Dia tuh Dio. Nah, berarti dia jadi Dio. Dia itu perempuan. Dia laki-laki. Kalau mau diusulan aja kan. Oke, belum ya? Belum masuk ya. Jadi dia. Nah, jadi sekarang coba kita hitung. Bahasa Indonesia pelakunya 7. Bahasa Inggris kita apa? We. Tetap sama ya, we ya. Enggak ada kata kita dalam bahasa Inggris ada khusus nggak? Tidak. Nggak ada. Tidak. Berarti hanya bahasa Indonesia yang kena kita. Ya. Betul Pak Evo? Pak Evo yang di Iya. sini ini. Ah? Iya. Oke, we ya. Oke. We. Apa lagi? I, we, you, he, she, they, we. It masuk kemana? It. Itu benda. It. Berarti ada lagi subjek kan? It. Ya, oke. Jadi saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 juga bahasa Inggris ya. Subjek dalam bahasa Inggris 7. Dalam bahasa Indonesia 7. Sepakat? Ada perbedaan? Iya. Cukup ya? Cukup. Cukup. Ini kita jadikan jembatan untuk ke Al-Quran. Mana yang lebih hebat Al-Quran membentuk pelaku itu dibandingkan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia? Cukup. Ada lagi yang lain? Tidak Nggak ada. ada ya? Cukup? Ya. Oke. Cukup. Sekarang kita berangkat ke Al-Quran. Bagaimana Al-Quran ya? Ini Al-Quran. Nah, sekarang Al-Quran. Apakah sama seperti ini yang tidak membedakan orang kedua? Apakah sama seperti Indonesia yang tidak bisa membedakan orang ketiga? Apakah seperti itu Al-Quran? Nah, kita lihat. Nanti Bapak baru, oh ternyata Al-Quran itu lebih canggih ya. Canggih Al-Quran, bukan seperti ini. Ini acak-acakan nih. Bahasa Inggris acak-acakannya di orang kedua. Dia tidak bisa membedakan 1, 2. Tidak bisa membedakan laki-laki maupun perempuan. Semua you sama dia. Di bahasa Inggris itu orang sebut you susah dulunya kan. Oke, sekarang ini. Oke, Al-Quran untuk pelaku kita bagi 3 ya. Bagi 3 nih. Kita mulai dari orang ketiga dulu. Orang ketiga. Kalau bahasa Inggris, Al-Quran orang ketiga dulu. Saya tinggi dikit ya. Orang ketiga dulu. Orang ketiga adalah orang yang kita ceritakan, tapi kita tidak ajak bicara dia. Dia kita ceritakan, tapi tidak kita ajak bicara. Dia hanya sebagai bahan kita berbicara, tidak kita ajak bicara. Orang kedua di sini adalah orang yang diajak bicara. Nah, lalu orang pertama, orang yang sedang bicara. Nah, orang ketiga, orang yang tidak kita ajak bicara, tapi kita bicarakan. Ya, kemudian orang yang kita ajak bicara, orang kedua, orang yang ada di hadapan kita, head to head dengan kita. Pertama, orang yang sedang bicara. Nah, dalam Al-Quran dibedakan juga kita membicarakan laki-laki dan kita membicarakan perempuan berbeda bahasanya. Mengatakan Pak Herman tadi duduk dengan bicarakan Mbak Susi duduk beda bahasanya. Bahasa Indonesia sama ya, sementara bahasa Quran itu berbeda. Jadi kita membedakan, kita bicarakan laki-laki dan kita bicarakan perempuan. Begitu juga orang yang di hadapan kita berhadapan dengan laki-laki dan kita berhadapan dengan perempuan, berbeda bahasanya. Bahasanya berbeda. Nah, kemudian kalau kita orang pertama tidak membedakan laki-laki dan perempuan sama. Nah, sudah langsung nampak kelihatan siapa yang bicara. Nah, itu kita bagi dulu. Orang ketiga, orang kedua, dan orang pertama. Lalu gendernya laki-laki, perempuan, dan laki-laki perempuan sama. Kemudian kita juga membreak berdasarkan jumlah orang. Kita membicarakan 1 orang laki-laki, kita membicarakan 2 orang laki-laki, dan membicarakan lebih dari 2 berbeda bahasanya. Bisa juga kita membicarakan seorang perempuan, 2 orang perempuan, dan lebih dari 2 juga berbeda bahasanya. Kemudian kita bicara orang kedua dengan 1 orang laki, kemudian berbicara dengan 2 orang laki, dan bicara lebih dari 2 orang laki, berbeda juga bahasanya. Begitu juga kita bicara dengan seorang perempuan, 2 orang perempuan, dan lebih dari 2 berbeda bahasanya. Ya ini tidak ada dalam bahasa Indonesia.
juga dalam bahasa Inggris nggak ada juga. Lalu kita berbeda ngomong satu orang dan lebih dari satu. Nah, sekarang dengan jumlah seperti ini, struktur seperti ini, baru dia punya nama. Nah, kalau kita bicarakan seseorang laki-laki, satu orang, namanya huwa. Huwa. Nah, huwa ini setara dengan hi bahasa Inggris. Hi. Hi ya. Kemudian bahasa Indonesianya dia, laki-laki satu orang. Dia satu orang laki-laki. Lagi bahasa Indonesia tidak bisa membedakan laki-laki dan perempuan. Bahasa Inggris bisa. Huwa setara dengan hi. Dia. Ya. Oke. Kalau berdua, huma. Ini dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris nggak ada. Kalau berdua, dia langsung Z. Bahasa Inggris langsung Z. Z. Bahasa Indonesianya apa? Mereka berdua. Jumlahnya dibatasin. Laki-laki. Ya, dua. Z kan Z. Dia ini laki-laki, mereka berdua laki-laki. Kemudian kalau lebih dari dua, hum. Nah, ini Z juga. Lalu ini mereka. Kemudian perempuan satu adalah hia. Hia. Nah, bahasa Inggrisnya itu she. She. Bahasa Indonesianya kan dia perempuan. Dia satu orang perempuan. Nah, kalau berdua, huma. Berdua dia berhuma. Ada di sini. Ini Z. Mereka berdua perempuan. Nah, kalau lebih dari dua apa? Hunna. Lebih dari dua, tiga ke atas ya. Hunna. Ini juga Z. Nah, dalam misalnya mereka semuanya. Coba Pak lihat ya. Bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesianya dia mereka aja, cuma dua bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggrisnya he, they, she, tiga. Mungkin satu lagi it ya, katakan empat lah, empat. Nah, Al-Quran wa huma hum, ya huma huna. Nanti berbeda bahasa semua enam. Nah, jadi memberinya orang ketiga bahasa Inggris cuma 4, bahasa Indonesia 2, sementara Al-Quran 6. Mana lebih canggih? Mana lebih sempurna? Ada satu kata yang tidak ada dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, huma. Huma ini ada khusus nanti pelakunya. Untuk berdua. Ini menampung kejadian-kejadian yang berdua. Adam dan Hawa, Nabi Khidir dan Nabi Isa, Nabi Musa, Ibrahim dan Ismail, dan macam-macam nanti cerita-cerita berdua. Itu menampung huma. Kata ganti untuk menampung berdua. Dalam bahasa Inggris nggak ada. Bahasa Inggris berdua tetap Z. Lebih dari satu Z. Ya, dua ke atas sudah Z. Sementara kalau Quran, kalau dua huma dulu. Lebih dari dua baru hum. Ya, itu. Nah, sekarang berhadapan orang kedua yang sedang dapat. Kalau satu orang laki kita bilang anta. Anta. Kalau bahasa Inggrisnya tuh you. Bahasa Indonesianya kamu. Kamu laki-laki. Kita lagi-lagi tidak bisa membedakan gender. Tidak bisa membedakan gender. Kamu itu bagi kita sama untuk laki-laki dan untuk perempuan. Sementara Quran bisa membedakan. Nah, kemudian berdua antuma. Antuma. Bahasa Inggrisnya apa? Orang berdua depan kita, ngomong kita kedua, tetap you juga kan? Ya. Kalau bahasa Indonesia, kalian berdua. Kalian berdua untuk laki-laki. Lebih dari dua, antum. 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 Nah, bahasa Inggrisnya apa? Kalau banyak, kita berhadapan dengan orang banyak di Pak Eko. Kawan-kawan sekalian, nyebutnya you atau yang lain? You. Tetap you kan? Nah, tetap you. Ya. Bahasa Indonesianya apa? Kalian. Kalau perempuan, satu orang anti. Bahasa Inggris nyebutnya apa? He. She. Oh, she itu orang ketiga. Ini orang kedua depan kita. You. Tetap you kan? You. You. Nah, bahasa Indonesianya kamu. Nah, kalau berdua, antuma bahasa Al-Qurannya ya.
Bahasa Koreanya ada. Nah, kalau berdua perempuan kita hadapin bahasanya apa? Tetap you kan? You. Nah, bahasa Indonesianya kalian berdua. Perempuan. Kemudian kalau banyak antunna. Antunna. Bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya tetap you. Bahasa Indonesianya kalian. Kalian perempuan. Jadi bahasa Inggrisnya, bahasa Al-Quran, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Bahasa Inggrisnya you. Bahasa Inggris tidak bisa membedakan apakah laki-laki, apa perempuan, apa 2 orang, apa 3 orang, apa 7 orang, bisa bedakan. Al-Quran bedakan anti, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Nah sekarang kita bagi skor. Ini you semua 1. Bahasa Quran anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. 6. Nanti berbeda ya. Saya katakan 5 lah, kita biar netral. 5-1. Membedakan orang kedua adalah orang yang sedang diajak bicara. Orang tempat kita bicara, orang yang kita ajak berdakwah, mana lebih halus bahasanya dengan membedakan jenis kelamin, yang membedakan jumlah orang, yang tidak membedakan. Mana lebih bagus bahasanya? Jujur kita. Mana lebih bagus? Bagus bahasa Al-Quran. Nah, membedakan, kan ngomong sama ibu-ibu, sama bapak-bapak, bisa aja. Kalau bapak-bapak, pergi deh. Kalau ibu kan nggak bisa begitu. Tolong dong. Kan ngomongnya, tolong dong. Kalau bapak-bapak kan, tolong lah. Nah, bisa kan? Ibu-ibu, tolong dong. Nah, jadi beda bahasanya. Jadi di sini dialog pada orang kedua, karena orang objek berdakwah berbeda bahasanya. Sementara bahasa Inggris, you semuanya. Makanya bahasa Inggris bukan bahasa dakwah, Al-Quran bahasa dakwah. Nah, 5-1, tentu lebih sempurna Al-Quran. Nah, di sini letak keteterannya nanti terjemah bahasa Inggris itu. Keteteran. Banyak kata yang tidak bisa terjemahkan bahasa Inggris, tidak pas terjemahannya. Kenapa? Pelakunya terbatas. Pada saat pelakunya antum, bahasa Inggris you juga. Pada saat pelakunya antuna, you juga. Padahal bahasa Al-Qurannya beda. Maka akan berbeda lah. Makanya saya lihat banyak sekali memang terjemahan bahasa Inggris itu yang dari Al-Quran bahasa Inggris sedikit ada miss. Pak Eko waspada di sini nanti. Nah, oh di mana letak perjalanan nanti kita lihat. Oke, 5-1 ya. Pak Haji, Ya. Pak Haji boleh nanya, Pak Haji? Boleh. Di ayat mana ada kata-kata antuma itu misalnya, Pak Haji? Banyak. Banyak nanti. Antuma misalnya. Banyak. Banyak Tuma, Al-Baqarah banyak. Nanti kita cari ya. Nah, kita bicara pelaku Pak dulu, Haji. insya Allah. Nah, kalau Iya, satu Pak Haji. orang, Makasih, Pak Haji. Oke. Al-Baqarah Kalau 22 ada tuh. Ada, Baqarah ada. Nah, sekarang Al-Baqarah 22. ya mungkin nanti kita bahas itu ya, contohnya nanti. Sekarang kita selesaikan dulu nih. Kalau orang pertama, 1 orang, ana. Saya. Bahasa Inggrisnya apa nih? I. Saya. Nah, kalau lebih dari 1, nahnu. Nahnu, ini we. Ini kami. Nah, orang pertama sama. Ana, I, saya. Nahnu, we, kami. Sama. Tetapi orang kedua menyolok. Orang ketiga berbeda. Ini menyolok. Menyolok sekali di orang kedua. Di orang kedua, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Masih mending bahasa Inggris. Bahasa Indonesia bisa kamu dan kalian. Tapi kalau bahasa Inggris, you semua. Apa dampaknya? Kalau orang kedua dikatakan you semuanya, itu saya anggap bahasanya nggak pas ya. Orang Padang, namun dari dikatakan Sibuyong saudara. Bu Susi Sibuyong, Bu Yanti Sibuyong, Pak Epo Sibuyong. Pikir gimana? Bahasa seperti itu gimana? Atau Supiak saya saudaranya? Kira-kira mana? Gimana Bu Susi? Kalau pendapat Bu Susi? Salah, Pak Haji. Hah? Salah kalau pedusi disebut si Buyong, Pak Haji. Atau si laki-laki Supiak? Ini yang ada terjadi di bahasa Inggris. You semua orang masih bahasa Sunda. Sunda ada akang, ada teteh. Di Padang ada uda, ada uni. Memanggil orang kedua itu kita bisa membedakan. Kayak bahasa Indonesia itu dengan panggilan orang kedua yang beda gender. Sementara bahasa Inggris kan nggak bisa orang yang resmi loh ya, yang panggil orang kedua. You. Pak Ustadz. Ya. Tanya Pak Ustadz.
Silakan. Itu yang mereka berdua, Pak Ustadz. Yang Ya. laki-lakinya dengan perempuannya sama-sama huma. Sama Pak Ustadz. huma, cuma nanti kata-katanya berbeda. Huma sama huma, ini antuma sama antuma, tapi nanti bentuk kata-katanya berbeda. Sebutan sama. Kalau laki-laki berdua di atas, campur satu laki-laki, satu perempuan di atas. Kalau ini murni pure perempuan, ini nggak boleh campur. Ini murni perempuan. Ini murni perempuan, nggak boleh campur. Jadi kalau saya di sini, misalnya saya mau ngomong sama Bu Susi, ngomong sama Bu Rita, sama Bu Neti, maka saya mengatakan antuna. Sini saya pakai kata ini. Tapi kalau kecampur di Zoom sekarang, saya pakai antum. Kalau bercampur pakai ke atas. Tapi kalau murni perempuan ke bawah. Ini nggak boleh campur. Jadi Al-Quran pun melindungi hak azazi wanita, membedakan, menempatkan tempat yang terhormat, nggak boleh campur. Dari segi struktur kata aja udah membedakan betapa terhormatnya wanita itu dalam gramatikal Al-Quran. Artikel ibu mau dihormati nggak gitu. Dia dihormati, nggak boleh campur. Dikasih karpet merah gramatikal, ini karpet merah. Kalau ini boleh campur, bapak-bapak karena ini boleh campur aja. Tapi ini nggak boleh. Ini khusus VIP ini. Jadi saya mengatakan VIP dalam gramatikalnya untuk ibu-ibu. Begitulah Al-Quran mengagungkan ibu-ibu. Maka nama surat An-Nisa. Bagaimana kita membedakan kalau mereka berdua itu laki-laki atau perempuan dalam ayat Al-Quran? Konteksnya ada nanti. Itu mungkin sama bisa saya terangkan seperti kata pukul. Pukul itu ada dua artinya. Memukul sama jam. Pukul berapa hari? Apa arti kata pukul di situ? Jam. Pukul anak itu. Pukul juga. Apa artinya itu? Menghukum. Sama menghukum. Jadi sama kata pukul, konteksnya di mana? Begitu juga antuma, nanti dalam konteks ayat nampak. Tidak ada yang rancu. Makanya kita pahami semua dulu. Dalam konteks ayat nanti nampak. Oh, ini antuma laki-laki berdua. Oh, ini antuma berdua perempuan. Oh, ini antuma laki-laki dan perempuan. Gitu ya. Jadi ini pelaku. Nah, sekarang pelaku ini kita bahas. Nah, silakan diskusikan, tanya apa yang belum paham. Silakan. Jadi orang ketiga, orang kedua, dan orang pertama. Jadi Al-Quran mulai dari orang ketiga. Kalau bahasa apanya kan enggak dari orang pertama dulu kan. Ini enggak dari orang ketiga dulu. Orang ketiga, orang kedua, dan orang pertama. Jumlahnya juga, gendernya juga laki-laki dan perempuan, laki-laki perempuan. Lalu jumlahnya 1, 2 banyak. 1, 2 banyak. Jadi orang ketiga, orang yang kita bicarakan, tapi dia tidak aja bicara. Orang kedua sedang berhadapan dengan kita, orang pertama kita sebagai pembicara. Lalu kita bedakan gender laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan, laki perempuan yang dibedakan. Lalu dibedakan 1, 2 banyak, 1, 2 banyak. Ini juga 1, 2 banyak, 1, 2 banyak. Ini 1 dan banyak. Nah, sekarang saya tes case satu. Saya bicara sekarang sama Pak Evo. Bicara sama Pak Evo. Di mata saya Pak Evo siapa dia? Kalau dikaitkan dengan 14 ini. Yang saya sudah hadapin sekarang, berhadapan sama Pak Evo. Pak Evo di mana tinggal? Pak Evo di mata saya apa posisinya kalau pelaku 14 itu? Tuma. Kan berhadapan. Anta. Engkau laki-laki, kamu. Anta berarti laki-laki satu orang. Oh, kalau berdua orang aja. Ya, kita berdua aja. Saya ngomong sama Pak Evo sekarang. Pak Evo di mana tinggal? Di mana kampung? Pak Evo di posisi saya adalah Anta. Ya. Nah, tapi kalau saya bicara sama Pak Evo Susi tinggalnya di Jakarta loh. Pada saat saya nyebut Susi ke Pak Evo, Pak Susi itu sebagai apa? Posisinya pada saat kita bicara berdua. Kita bicarakan dia, tapi dia kita tidak ajak bicara. Ya. Maka kata kerjanya sepakat dia. Beda kata kerjanya. Atau saya bicara dengan Pak Evo, teman-teman sini semuanya. Teman-teman sekalian, silakan duduk, misalnya gitu kan. Nah, semuanya ini masuk kemana? Antum. Kalian semuanya kan rame itu. Tapi kalau cuma Pak Evo sendiri, Anta. Kalau Bu Susi sendiri, Anti. Bahasa saya ke Pak Evo sama bahasa saya ke Bu Susi beda nanti. Contohnya gini lah, yang contoh global dulu lah. Contoh, saya coba andaikan, saya andai ya.
seandainya bahasa Indonesia sama dengan bahasa Quran, andaikan ya, apabila kita berandai-andai, maka pada saat saya nanya Pak Evo, sudah makan Pak Evo? Nah, saya akan mengatakan, sudah makan tak Pak Evo? Nah, makan tak. Pas saat saya bertanya Bu Susi, sudah makan ti Bu Susi? Pakai makan ti, bukan makan tak. Makan tak, makan ti. Nah, kalau semuanya gimana? Sudahkah makan tum? Apakah kalian sudah makan semuanya? Saya tidak bisa. Apakah kalian sudah makan ta semua? Nggak bisa. Harus makan tum. Karena untuk semuanya. Tapi kalau untuk makan ta satu orang saja. Nah, kalau berdua, apakah Pak Elpo dan Bu Susi sudah makan? Makan tuma. Itu berdua tadi. Kalau bahasanya sama dengan bahasa Quran, kan tidak sama. Nah, itu kalau berdua. Kayaknya nanti ya. Nah, begitu juga kalau orang ketiga kita cerita. Saya cerita ke Pak Beni Janas ya. Nah, saya cerita, Pak Beni. Nah, halo Pak Beni. Pak Beni. Ya. Pak Beni. Tadi saya ini kita berapa ya? Apa namanya? Saya ceritakan sebuah kejadian. Apa ya? Oke ya. Pak Beni, tadi andaikan ini andai aja ketemu. Saya tadi ketemu sama Pak Evo dan Bu Susi di masjid. Ya, saya ketemu Pak Evo dan Bu Susi di masjid. Mereka berdua sedang berbincang-bincang. Nah, orang berdua ini di mata kita berdua sedang bicara dikaitkan dengan pelaku yang 14 ini masuk kemana dia? Huma. Mereka. Ya. Mereka. Yang mau huma di atas, huma di bawah. Huma yang di atas ya. Oke. Kalau saya sebutkan Bu Susi dan Bu Yanti, dia huma ke bawah. Tapi kalau Pak Evo dan Bu Susi huma di atas ya. Ya, yang lebih dari 2 ya. Ya. Nah, kalau huma itu bukan lebih dulunya, ya, bercampurnya. Ya, mereka campur. Nah, kan Pak Evo sama Bu Susi kan berdua laki-laki dan perempuan. Ya, berdua. Kalau ya. Bu Susi dan Bu Yanti baru masuk ke bawah. Ya. Oke. Bu Rita, bisa Bu Rita? Bapak. Bu Rita. Oke, Bu Rita. Saya tadi pulang dari masjid. Nah, kemudian saya bertemu dengan seorang satpam di Gardu. Seorang satpam, dan saya ngomong ke dia, ada apa Pak? Satpam jawab ini. Nah, saya lapor sama Bu Rita. Bu Rita, saya tadi jumpa satpam, ternyata anaknya sakit. Nah, 1 orang satpam jumlahnya. Kita bicara dia sekarang. Siapa pelaku satpam tadi dikaitkan dengan pelaku yang 14 ini? Huwa, benar ya. Huwa ya, 1 orang. Jadi bahasa yang saya pakai huwa. Nah, kaidahnya nanti kaidah rumusnya ke rumus huwa nanti. Misalnya makan, makan, dia duduk. Tapi kalau berdua dia bukan makan lagi, dia makana, dia duduka. Kata duduk berubah. Bahasa Indonesia kan nggak begitu ya. Bahasa Indonesia ya 1 orang duduk, 3 orang duduk, 7 orang duduk, laki-laki perempuan duduk, ya duduk aja. Saya duduk, kamu duduk, dia duduk, semua duduk, ya duduk aja. Kalau Al-Quran enggak, dia duduk, mereka berdua duduk, mereka berdua duduka. Oh, mereka duduk, duduku. Dia duduk, duduka, duduku. Beda semuanya. Nah, kalau yang mereka perempuan duduk, dudukat. Dudukat. Kalau berdua duduk, duduk kata. Kalau perempuan semua duduk, duduk. Nah, beda-beda bahasanya. Oh, kok bisa begitu? Ya, itulah tata bahasa Al-Quran yang kita sedang pelajari sekarang. Apakah bahasa itu yang bagus, apa bahasa kita yang bagus? Ya, kita nilai nanti. Sehingga tidak mungkin bisa menerjemahkan itu berubah. Terjemahan Quran itu ketat sekali karena dia bahasa wahyu. Ini adalah bahasa wahyu yang berbeda dengan bahasa pergaulan sehari-hari. Bahasa wahyu itu tidak mungkin kita beda menerjemahkan itu sudah diikat dengan satu aturan main yang ketat sehingga tidak mungkin orang itu bisa berbeda menerjemahkannya. Kalau berbeda mungkin ada satu penyebab. Itu tuh sangat jarang kejadian. Nah, itu pelaku ya. Jadi huwa, huma, hum, hiya, huma, kuna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Ini merupakan fondasi awal kita memahami Quran. Nah, saya lihat para penerjemah Quran ini diabaikan atau hanya sekedar tahu aja. Padahal ini fondasi. Pilin, kalau rumah Gus Padang itu patut pilin.
Kalau goyang ini kita susah menerima. Karena 4 poin ini ya. Bentuk, pelaku, akar kata, pola. Ini bagian kedua, penting sekali. Jadi kalau kita nggak memahami yang 14 ini, kalau lamu mau raja nggak bisa-bisa terima Quran. Ya 14 ini masuk bagian dari yang belum kita pahami. Ya 14 poin itu ya. Nah, sekarang kita 14 poin dulu. Ada pertanyaan yang 14 poin ini, 14 pelaku ini, jangan-jangan tangan kita yang 14 ini tuh itu. Wa, huma, hum, iya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Jangan-jangan 14 tangan ini untuk itu. Pelaku dalam Al-Quran itu. Nah, nggak sadar sama Quran kan, dipakai untuk nekan kutansi sudah ya kan, untuk menekan perjanjian, untuk nekan apa. Ternyata 14 itu ada terkandung pelaku dalam Al-Quran. Di tangan kita ini, Tanya satu Ustadz. Silakan. Nah, Ustadz, dulu anak saya kan di SD Askia. Jadi di SD itu mereka biasa bicara ana dan antum. Jadi kalau sama siapapun bicara antum gitu. Apalagi gitu Ustadz, padahal lawan bicaranya cuma satu, antum. Apa biasa seperti itu Ustadz? Itu bahasa gaul itu. Sama juga bahasa Padang itu angku. Angku di mata padahal dia masih muda pakai angku kan. Tujuannya menghargai padahal tidak. Kalau saya ada yang mau dipanggil angku nggak? Pak Epo angku bat tadi. Itu kan peraturan sehari kita dulu gitu kan. Nah, dianggap itu sebagai kehormatan, padahal bukan. Itu bukan juga, itu asumsi aja. Apa kurang hormat? Memang lazim dilakukan seperti itu ya Ustaz? Iya, itu bahasa gaul. Bahasa gaul. Kalau saya nggak mau panggil antum, saya anta. Saya sendirian kok sebenarnya. Ada yang panggil antum saya sendirian kok, kenapa panggil antum? Pokoknya kan bahasa begini, enggak, bukan itu. Dalam Quran itu banyak. Kalau memang antum terlebih hebat, ya mungkin Allah bicara kepada Nabi Muhammad antum, tapi tidak, tetap anta. Jadi itu asumsi manusia. Kalau manusia kan bukan bahasa itu bahasa manusia dan bahasa Arab, bukan bahasa Quran. Kita kan belajar Quran sekarang kan, bukan belajar bahasa Arab. Makanya saya katakan kita tidak belajar bahasa Arab tapi belajar Quran. Jadi produk kita nanti nggak bisa bahasa Arab, tapi bisa menerjemahkan Quran. Apa beda? Beda. Saya pernah mengajar di tempat orang bisa bahasa Arab. Dipanggil saya. Oh, kenapa kok di komunitas Arab di Bogor ini? Di Empang Bogor itu. Kenapa dipanggil saya? Kan bapak-bapak orang Arab semua. Kami orang Arab, dia bahasa Arab sehari-hari aja bisa, tapi orang nggak bisa. Begitu juga sebaliknya. Ada yang pernah TKW, pegawai di Arab dulu, orang Indonesia, kerja di Arab, lancar bahasa Arabnya. Pulang ke Indonesia, jadi peserta kita. Saya tanya juga, kenapa apa nggak bisa? Nggak bisa, Pak. Nggak sama. Katanya. Jadi sekali lagi, saya juga nggak bisa bahasa Arab. Tapi menerima Quran, ayo. Karena sudah teks, read only. Itu sudah ada. Jadi jangan bilang nanti Bapak belajar ini bisa bahasa Arab, enggak. Bisa menerjemahkan Quran, ya. Oke. Jadi beda ya. Kalau akhi gimana, Biar? Oh, itu kan akhi boleh lah. Itu kan saudara. Akhi, sahabatku, saudaraku. Boleh. Boleh itu, Zat? Boleh. Itu kalau sini pengganti apa akhi itu? Oh, itu kan panggil sebutan itu kan. Sebutan. Ini kan pelaku subjek. Itu dia tidak masuk kata kerja nanti, Pak. Sebutan aja. Oh, sebutan. Itu tidak mempengaruhi kata kerja. Yang mempengaruhi kata kerjanya ini, 14 ini. Tidak berdampak kepada kata kerja. Kalau disebut akhi, berarti masuk ke anta nanti dia. Akhi sama dengan anta. Ya. Ukhti sama dengan anti. Nah. Oke? Oke. Ada pertanyaan lagi? Nah, kalau gitu kita masuk, kita kan sepakat ya satu sesi untuk teori, satu sesi lagi latihan membahas ayat. Nah sekarang bapak-bapak ditugasin cari kata-kataan, kata apa adanya aja di Quran, masing-masing agak 3. Cari huwa 3 buah kata di mana saja, misalkan di Al-Baqarah saja, huma agak 3, hum 3, kata murni murni kata itu aja diambil. Ketemu nggak anta? Contohnya ya. Contoh PR-nya, saya sebut ya, misalnya kita buka Quran, buka Quran misalnya ya. Nah, oke, kita buka Quran, misalnya di Al-Baqarah dulu. Di Al-Baqarah. Nah, sekarang tunzirhum. Nah, coba baca ayat 6. Ayat 6. Ayat 6 ketemu? Ya. Oke kan? Amlam tunzirhum. Ada hum kan itu? Ya. Nah, sebutin hum satu kata pelaku hum satu di Al-Quran ayat 26.
Lanjut lagi cari yang lain lagi. Bawa lagi. Oh, walahum. Oh, hum juga ketemu. Oke, satu. Kulubihim. Bihim, oke, bisa tapi nanti lah. Hum aja dulu, murni hum dulu. Nanti ada Hum aja dulu. Yang hum aja dulu. Nah, yang murni hum. Nah. Walahum. Walahum, oke. Itu ya. Cari ya. Cari lagi anta. Nah, anta misalnya Walakum anta misalnya ketemunya di in kuntum min dunillah kuluna. Cari sampai ke bawah sampai kita cari sampai ayat ya. Kita cari misalnya terus ya terjana lazih walakum fil adi sawa sawa wa huwa. Ada lagi tuh wa huwa kan itu ayat 39 Al-Baqarah. Wa huwa bikulli syai'in alim. Huwa bisa tuh. Lanjut terus ataja'alu bi nahnu wa nahnu nusabihu nahnu kan. Nah, ketemu ambil satu. Sebutin ayatnya ya. Terus lagi in kuntum sadiqin qalu subhanakallahumma ilma min ta'in. Innaka anta, biar anta satu. Innaka antal alimul hakim ayat 32. Seperti 32. 32 ya? Ya. Jadi wa huma hum, ya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, anak nanu. Nah, usahakan masing-masing 3. Wa 3, sebutin suratnya ya. Nah, huma 3, sebutin suratnya. Hum 3, sebutin suratnya. Surat berapa? Sebetulnya suratnya nanti saya cari. Nah, itu latihannya ya. Nah, contohnya anta tadi kan itu. Antum coba lihat di ayat 44 antumnya. Atamuruna nas sabil birri wa tansawna wa anfusakum wa antum. Ada antum kan itu? Ya kan? Ayat 44. Sorry, 44. Antum ada kan? Ya. Udah. Ayat 22 juga ada antum. Itu udah mantap sekarang kan. Nah, itu PR-nya nanti. Tolong diposting, si tahu. Mana antum di 22 Mbak Susi? Oh ya, antum ya. Ya, antum tak namun. Oke. Seperti itu nanti ya. Buat masing-masing 3. Ana juga 3, nahnu 3, huwa 3, semua 3. Posting di grup nanti saya nah, sebutin ayatnya. Ayat berapa, surah berapa. Oke? Sambil memahamin. Oke ya. Ada? Kemarin Al-Fatihah sampai ya berapa kita? Sampai 3. 3 ya? Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai Ar-Rahmanirrahim ya? Sampai Ar-Rahmanirrahim ya. Oke? Oke ya? Ya. Sekarang kita Maliki Yaumiddin. Saya tulis depannya boleh ya? Udah lagi ini nah itu. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Oke, coba lihat, ada salah nggak? Coba cek. Maliki Yaumiddin. Ada salah? Betul. Nah, sekarang nanti kita menerjemahkan Maliki Maliki 1. Nah, ini kita tidak katanya Malaka. Malaka ini orang yang berkuasa, kekuasaan. Jadi yang apa namanya? Kalau nah ini panjang ya. Ini pemilik. Yaumiddin namanya ini kata majemuk ya, kata majemuk, kata benda majemuk. Yaumiddin. Ini cara cirinya apa?
Ini ada kasrah, lalu ini huruf keduanya mati. Jadi hari agama. Nah, hari agama. Di mana hari itu adalah yang berlaku agama. Tidak lagi pasal-pasal di dunia. Tidak lagi ada KUHP, tidak ada lagi KUHP Perdata, KUHP Perdana, nggak ada. Pasal-pasal nggak ada, junto-junto nggak ada di sini. Yang ada adalah Yaumuddin, hari agama. Yaitu adalah berlaku adalah Al-Quran. Yang berlaku di sini adalah Al-Quran. Yang sedang kita pelajari sekarang. Al-Quran. Nah, ini yang berlaku sekarang di sini. Dan hadis. Jadi apa yang kita nanti di sini di sidang pakai ini. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu menyidang orang pakai apa sekarang? Ibu orang hukum gampang memahaminya ini. Bapak-bapak, ibu-ibu menyidang orang pakai apa sekarang? KUHP. Yang berlaku di negara tersebut kan. KUHP di Indonesia berlaku nggak di Australia? Tidak. Yang sebaliknya juga gitu kan? Karena berlaku hanya di daerah. Nah, nanti satu pun tidak berlaku lagi. Yang mau di dunia, mau dari Indonesia, yang berlaku adalah Al-Quran. Yaumuddin, itu nama harinya Malik Yaumuddin, pemilik hari agama. Terjemahannya apa? Hari agama itu adalah bersama bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris lah, office boy. Office boy itu artinya apa itu? Ini kantor. Ini kantor, ini lelaki. Artinya apa tuh Pak? Digabung keduanya artinya apa? Pesuruh. Kantor lelaki. Oh, kenapa kok pesuruh? Kan kantor lelaki satu. Kok tiba-tiba jadi pesuruh? Kena majemuk digabung. Nah, itu maksudnya. Jadi kena majemuk ya. Jadi ini pesuruh. Nah, seperti ini juga gini. Jadi hari agama yaitu tadi Al-Quran yang berlaku pada saat di sidang nanti Malik Yaumuddin, maka yang berlaku adalah ketentuan Allah. Kalau sekarang berlaku ketentuan manusia, oke, Bapak menyidang orang, Bapak menuntutkan seseorang itu berdasarkan undang-undang yang ada. Itu yang berlaku sekarang di dunia. Ya kira nanti enggak. Justru pada saat Bapak memutuskan sesuatu, dasar Bapak apa? Coba dengan ini. Kalau berlawan dengan ini, tanggung jawab. Ditanya nanti semuanya. Tidak ada satupun yang lepas dari tanggung jawab. Katakan masanya, ini boleh cerita dikit ya, Pak. Biar kita kan membentuk pribadi kita juga. Andaikan ini, menurut Al-Quran si A menang. Kalau Bapak pelajari Quran si A menang. Tetapi karena undang-undang negara menang si B. Bapak diminta pertanggungjawaban nanti. Kenapa Bapak menang si B? Bisa dengan dunia kan? Bisa. Jadi si B menang. Menurut agama enggak. Itu satu contoh. Makanya Bapak-bapak orang hukum wajib sebenarnya belajar Quran itu, hukum Al-Quran itu, supaya nanti jangan minta pertanggungjawaban berat nanti pertanggungjawaban. Tadinya yang berhak hartanya si A, karena diputuskan jadi si B yang menang, jadi harta itu pindah ke si B jadi batil. Tidak lagi sesuai dengan ketentuan Allah. Jadi Malik Yaumuddin pada hari itu yang berlaku hanya hukum agama. Kita sholat ya. Kemarin kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Lalu Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah menjawab, apa kata Allah? Hamidani abdi. Pada saat kita baca Ar-Rahmanir-Rahim, Asna alayya abdi. Pada saat kita baca Malik Yaumuddin, Allah menjawab, Majadani abdi. Abdi. Hambaku memuliakanku. Hambaku memuliakanku. Majadani abdi. Hambaku memuliakanku. Nah, pada saat kita baca Malik Yaumuddin, Allah menjawab, Majadani abdi. Nah, itulah kita sholat ya. Maka kita sholat itu harus kusuk. Baca kita baca Al-Fatihah, nah, itu betul-betul kita rasakan kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, ada pertanyaan satu dulu sini kita pelan-pelan. Itu yang Maliki itu, Ustaz. Ya. Kalau ma-nya huruf panjang, ya. Artinya pemilik. Kalau pendek ya. apa artinya biar? Raja. Kalau pendek raja. Raja. Dua-duanya sama. Oh, sama. Ya, artinya enggak, pada saat dibaca ada yang baca panjang dan pendek, nggak ada masalah. Oh, jadi nggak misalnya kalau ada pendek apa panjangnya? Nah, mungkin orang biasanya baca rakaat pertama panjang, rakaat kedua pendek. Maliki Yaumuddin. Ayat keduanya Maliki Yaumuddin. Nggak ada masalah. Oh. Satu kalau panjangnya pemilik, kalau pendek raja. Tapi sama itunya.
Esensi tetap menuju Allah. Raja dari kemudian raja hari agama, pemilik hari agama ya Allah juga. Nggak ada yang lain. Nggak bisa disandarkan kalau misalnya pemilik hari kemudian Allah, raja hari kemudian yang lain nggak bisa. Tetap kepada Allah lagi. Jadi ini menuju pada Allah. Pada saat disebut ini majad dan ni'amdi kata Allah. Ustaz, tanya satu Ustaz. Oke. Pak, saya kan ini memegang tafsir. Ya. Ada yang terperkata itu Ustaz. Ya. Kalau di sini dia bikin Malik itu pemilik, kemudian Yaumiddin itu hari pembalasan. Ya. Kenapa bisa berbeda itu, Bu ya? Apa? Ini namanya banyak. Nama Yaumiddin itu banyak. Bisa hari pembalasan, bisa hari agama, bisa hari akhir, bisa hari padang mahsyar. Ini namanya banyak ini. Jadi dia pembalasan itu selera. Ini hari agama, karena kata-katanya din di sini. Hari agama yaitu hari di mana ketentuan agama berlaku. Nggak ada masalah itu. Oh gitu. Sama. Jadi kalau ini kurang kelihatan Ustadz, di sini kan Maliki pemilik. Yaumi Ya. apa Ustadz? Kurang jelas. Hari. Ya, ini agama. Oh ya. Kan saya menyebut misalnya gini, untuk memahaminya, saya menyebut kita orang Padang. Menyebutnya kan saya orang Padang. Saya orang dari Gunung Merapi Singgalang. Orang Minang juga kan, kita orang Minang lah. Saya adalah orang Minang, satu sebutannya. Saya adalah negeri yang berasal dari Gunung Merapi Singgalang. Sama artinya itu? Ya. Nah, Sama. Saya dari negeri yang makanannya rendang. Sama? Sama. Nah, itu sebutan seperti itu, sama aja. Nah, saya apalagi sebutan kita orang Minang. Saya adalah tempat orang yang pandai berdagang. Saya juga kan konotasinya begitu. Jadi sebutan itu lekat ke sana karena memang disebutkan seperti itu dalam Al-Qur'annya. Sama itu ya, hari pembalasan, hari agama, hari akhir, hari perhitungan, hari pengisapan, itu juga namanya. Karena pada saat itu dihisap semuanya. Nah, pada saat ini Allah baca Majadani Ambi, hambaku memuliakan aku. Jadi pada saat kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, Majadani Abdi, Hamidani Abdi, kata Allah. Pada saat kita baca Ar-Rahmanir Rahim, Asna alayya Abdi. Pada kita baca Malik Yaumiddin, Allah menjawab Majadani Abdi. Jadi ke sana begini. Ini nanti diurai satu persatu nanti terjemahkannya. Oke, ada pertanyaan? Lanjut kita satu ayat lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, lanjut. Lanjut ya. Oke. Ya. Nah, ini puncaknya ya. Pada saat kita baca. Nah, iyyaka itu jadi Bapak-bapak nanti usahakan menulis ya. Banyak menulis. Kenapa pada saat menulis kita dapat pemahaman. Iyyaka na'budu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Jadi ibu-ibu di sini ada yang bisa nulis kan ya? Bapak-bapak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada yang bisa nulis ya? Bisa. Tanpa melihat teks aslinya bisa? Bisa. Oh, siapa yang nggak bisa tadi? Bu Nita. Yang lain gimana? Masih belajar Ustaz. Jawaban yang halus sekali, bisa belajar. Nggak apa-apa. Jadi kita mestinya bisa. Karena baca Al-Quran itu, baca Al-Fatihah berapa kali sehari, Bu? 17 minimum ya. Yang rajin duha, yang rajin tahajud, minimum 30 lah. 30 kita baca sehari semalam. Setahun berapa kali baca aja? Setahun 10.000 kali. Setahun 10.000 kali, 360 kali 30, 10.000 kali. 5 tahun, 50.000 kali. Kita baca Al-Fatihah. Deh, tiba-tiba suruh nulis nggak bisa. Tiba-tiba disuruh nulis kagak bisa. Kira-kira gimana tuh, Bu?
Karena tidak ini Ustadz, karena tidak dibiasakan. Itu namanya keterlaluan. Kita besok. Kalau belajar harapannya bisa lagi Ustadz. Itu makanya kita belajar. Selama ini kita salah loh. Kok nulis-nulisan lain bisa kita, bahasa Inggris kita bisa, bahasa Rusia bisa, bahasa Jepang bisa loh. Kok bahasa Quran nggak bisa? Bahasa yang kita pakai nanti di kubur, yang akan membantu kita, yang akan membela kita. Iqra Quran, fainahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Pelajaran kita sekarang, apa yang Ibu pahami, Ibu bawa mati. Bawa mati nanti, Bu, yang pelajaran kita sekarang ini. Dan status kita nanti di kubur itu sebagaimana pemahaman kita sekarang tentang Quran. Dia akan datang membela kita nanti. Sementara pasal-pasal, junto-junto, bukan saya melarang, enggak kita bawa tinggal aja di dunia. Saya mau accounting saya buat neraca saldo, bikin jurnal, itu tinggal semua, enggak ditanya nanti. Kamu bagaimana cara buat laporan keuangan, nggak bisa ditanya. Tapi ya karena dulu, ya mesti ditanya. Makanya kita samping belajar itu, ini tetap dipelajari, nanti tinggalkan ini. Karena ini nanti akan kita bawa mati. Cari apa? Oke ya. Nah sekarang kita bahas ini iyaka. Nanti pelan-pelan. Nah iyaka, nah ini kan tadi ada kata benda, kata kerja, huruf bermana. Nah iya nanti masuk huruf ya. Huruf. Nah, artinya apa ini? Hanya kepada. Hanya kepada. Ini satu gramatikal yang aneh. Satu ini aneh. Gramatikalnya seperti ini ya. Nggak ada kayak gini. Hanya satu ayat seperti ini. Kenapa ini jadi seperti ini? Iyaka ini. Ini aneh. Mestinya ini kata-katanya na'buduka. Na'buduka. Nah, tempatnya belakang. Mestinya begini. Kenapa ke tempat di sini? Itu satu gramatikal yang berbeda dengan yang lain. Memang perumahannya juga berbeda di sini. Apa maksud di sini? Hanya kepada engkau lah kami akan menyembah. Jadi yang penting engkaunya dulu di depan, baru penyembahan. Bukan nyembah dulu, nanti baru kamu. Jadi susunannya itu betul-betul 1 inci pun diperhatikan. Jadi jelas dulu siapa yang disembah, baru kita menyembah. Jadi istilahnya itu tidak, yang disembah tidak di belakang tempatnya, di depan tempatnya. Berarti apa? Allah lebih utama daripada pekerjaan sendiri. Jadi iyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah. Nah ini diuraikan nanti 4 poin. Yang seperti yang saya bilang tadi, setiap ketemu kata kerja 4 poin. Nah ini saya bilang sekarang ya. Ini na'budu ini bentuknya KKS tadi, kata kerja sekarang dan akan datang. Gimana kita tahu? Nah ada na di sini, ada na dan adanya. Ini diajarin besok ya di bentuk. Nah, lalu pelakunya siapa? Nahnu tadi. Nahnu. Kami. Nah, akar katanya apa? Abada. Nah, bukan kamu sambada nanti. Abada artinya menyembah. Menyembah. Nah, polanya apa ini? Polanya fa'ala. Berarti arti menyembah. Nah, dengan 4 poin ini kami menyembah. Kami akan menyembah. Kami akan menyembah. Jadi hanya kepada engkau kami akan menyembah. Kami tidak akan menyembah pada siapapun kecuali kepada engkau. Jadi engkaunya dulu, utama dulu. Jadi kami tidak akan menyembah pada siapapun selain kepada engkau. Hanya kepada engkau kami menyembah. Hanya kepada engkau menyembah. Kami tidak akan menyembah siapapun. Jadi penyembahan kita hanya kepada engkau. Sama dengan statement kita la a'budu ma ta'budun surah Kafirun. Kemudian wa, nah ini sampai sini ya, ini ditasin. Wa dan hanya kepada engkau sama ya, huruf. Ini kata ganti nanti kita benda, dan hanya kepada engkau. Nah, jelas dulu. Kami minta tolong. Nah, ini katanya kakak Sade juga ada na, dodoma. Nah, pelakunya siapa? Nahnu. Nah, kata kerja itu sudah memasukkan pelaku. Nahnu. Akar katanya apa nih? Ana. Ana itu artinya menolong. Polanya apa? Istafala. Jadi minta tolong. Istafala. Bisa diuraikan, ini dimasukkan. Jadi kami minta tolong. Nah. Jadi apa? Iyaka na'budu, hanya kepada engkau kami menyembah, dan hanya kepada engkau kami minta tolong.
Kita tidak akan pernah menyembah siapapun. Kita tidak akan pernah menyembah pohon kayu. Kita tidak akan pernah menyembah manusia. Kita tidak pernah menyembah jabatan. Kita tidak pernah menyembah apapun. Yang kita sembah adalah Allah. Depan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini puncak dari kita sholat. Jadi tadi kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Belum ada apa namanya Allah bisa dengar. Pada saat kita baca Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah jawab apa tadi? Majadani abdi. Hambaku menyanjungku kata Allah. Hai para malaikat, yang tadinya kau anggap manusia itu akan menumpahkan darah, pada saat di ayat Al-Baqarah 30, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menjadikan manusia yang membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Pada saat kita sholat, Allah memuji. Hai malaikatku, kata Allah. Dulu kau menganggap, malaikat yang mengatakan dulu itu masih ada, sekarang dia nggak mati-mati. Dulu kau mengatakan bahwa manusia akan menumpahkan darah. Tuh lihat, anak hambaku Evo, hambaku Noviar Kaidir, hambaku Rista Asmarina, sholat dia. Dia memujiku kok. Alhamdulillahirrabbilalamin. Maka Allah menjawab, hamidani abdi. Hambaku itu memujiku. Pada saat kita membacakan Ar-Rahmanir-Rahim, Allah menjawab, asna alayya abdi. Hambaku memujiku. Kalau tadi menyanjung. Pada saat kita baca Maliki Yaumiddin, Allah mengatakan majadani abdi. Allah, hambaku memuliakanku. Jadi kita memuji Allah, Allah membalas lagi. Makanya apa namanya? Salat itu Al-Fatihah itu separuh untuk Allah, separuh untuk kita. Nah, puncaknya tadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah, dan hanya kepada Engkau kami minta tolong. Maka pada saat kita menyebut seperti itu, Allah jawab apa? Haza baini wa baina abdi. Wahai para malaikatku, ketahuilah engkau, ini urusanku dengan hambaku. Tidak ikut campur kau lagi. Sudah privasi. Sudah empat mata kita sama Allah. Pada saat kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, situ ruang privasi yang paling dekat kita sama Allah. Hanya jarak kita sama Allah udah nggak berjarak lagi. Sangat dekat sekali. Maka pada saat itu Allah mengatakan apa? Hadza baini wa baina abdi. Ini urusanku dengan hambaku, malaikat kau nggak ikut campur. Wali abdi masalah. Dan bagi hambaku ini apapun diminta aku kasih. Nah, pada saat itu apa yang kita minta? Apa minta harta kita? Minta apa yang kita minta? Ternyata kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Maka yang paling berharga adalah itu, jalan yang lurus itu. Jadi pada saat sholat kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Itu puncak kita berdialog dengan Allah. Makanya sholat itu adalah dialog kita dengan Allah. Nah, pada saat baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah mendengar. Kalau saya mencoba contoh di dunia ini, pada saat presiden pidato atau gubernur lah pidato dia di depan para pejabat, kita ada di situ. Presiden mengatakan, sebentar ya para pejabat kementeriku, itu ada saudaraku datang Evo, dia turun dari panggung menemui kita, salaman kita, pelukan kita, habis itu dia kembali ke panggung hanya untuk menyalami kita, meninggalkan formalitas dia. Untuk empat mata aja sama kita. Sebentar, ini urusan aku dengan Pak Evo. Turun. Pasti ada hubungan sesuatu. Pasti ada, bukan kejadian biasa. Itu pasti ada sesuatu di situ. Kita sangat berharga oleh si presiden tadi saat itu. Berharga. Di mata mereka, di mata beliau, kita tuh punya prestasi yang luar biasa. Jadi pada saat itu Allah meninggalkan para malaikat untuk beraudiens dengan kita. Ini bukan urusan kau lagi malaikat, kata Allah pada malaikat. Ini urusanku berdua dengan hambaku ini, yang sedang salat ini, yang sedang membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami menyembah ya Allah. Dan kepada Engkau kami minta tolong. Allah jawab, hadza baini wa baina abdi. Ini urusanku dengan hambaku. Wali abdi masalah. Dan bagi hambaku ini apapun dimintanya aku penuhi. Nggak ada lagi jarak dengan Allah saat itu. Nggak ada jarak lagi. Sangat dekat sekali. Di bapak-bapak pada saat salat, hayati kejadian seperti ini, sehingga salat kita berpengaruh pada kita.
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah daripada keji dan munkar. Jadi ini ya, mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ayat berikutnya besok kita bahas. Saya silakan kepada Pak Evo untuk buka diskusi tanya jawab ya. Bahwa kita dalam membaca Al-Fatihah itu dalam sholat ya pelan-pelan, boleh cepat-cepat. Karena kita sadari bahwa kita sedang dialog dengan Allah. Allah mendengar apapun permohonan kita. Baik, saya kembalikan ke Pak Eko untuk diskusi tanya jawab. Baik, Ustaz. Yang iya tuh Bu ya. Ya. Itu kan iya tuh tasdik iya. Ya, iya ya. Tapi kalau banyak kedengaran itu bacanya orang iya kanak budu. Itu apa artinya Bu ya? Saya mengatakan kalau iya tanpa tasdik itu belum apa ya, mungkin nggak ada arti ya. Ada orang mengatakan arti matahari, nah, saya mengatakan tidak juga, tapi tidak ada artinya. Sama dengan kita bicara saya makan, dulu kita bilang saya makin, kan berbeda artinya ya. Bisa jadi makin itu nggak ada. Makin apa? Kalau saya makan, jelas saya makan. Tapi kalau saya makin, kan nggak ada. Atau kata tinggal, saya tinggal di Padang, G-nya 2. Sekarang dibaca saya tinggal, kan nggak ada artinya kan. Itu juga bahasa Al-Quran sama dengan bahasa kita. Jadi biar kita lebih memahaminya biar sama. Jadi apa yang terjadi dalam Al-Quran sama juga dengan bahasa kita sehari-hari. Nah, jadi kalau dibaca itu yang benar itu adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini terus terang gramatikal iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu tidak ketemu dalam ayat lain. Hanya satu-satunya baru. Saya belum ketemu dalam ayat lain yang ada K-nya itu di depan. Hanya di surat-surat ini aja. Artinya apa di sini? Iyyaka itu lebih penting daripada na'budu. Andaikan kita nggak nyembah bagi Allah nggak penting. Nggak peduli kita misalnya. Kalau kita nyembah Allah, apakah Allah mulia? Enggak. Kalau kita misalnya berbuat maksiat, apakah kita dari Allah? Enggak. Jadi kalau yang lain itu Pak, objeknya ada di belakang. Tapi dalam Al-Fatihah objeknya ada di depan. Penyembahan itu. Berarti Allahnya lebih utama. Itu ya. Silakan yang lain. Ada Bu ya. Ya, Iya karena budu itu, nak budu itu akar katanya ibadah ya Bu ya. Ya. Ibadah. Lalu yang iya karena stain Bu ya. Akar katanya apa ya? Ana. Awana, menolong. Awana. Aslinya awana. Ini kan ada ini. Awana. Wow, ini namanya huruf semi-regular ya. Jadi Al-Quran itu juga ada irregular, Pak. Ini irregular. Nah, jadi awana itu menjadi ana. Ditambah ista. Menjadi ista'ana. Ini bentuk past tense-nya. Bentuk present continuous-nya ini. Kalau bentuk ini yas. Nah, yas ta'inu. Yas ta'inu. Bentuk present continuous tense. Ini bentuk ista'ana, ini bentuk past tense. Ini bentuk present continuous tense. Pelakunya huwa. Kalau pelakunya nahnu, jadi nasta'inu. Bisa nasta'inu, tasta'inu, asta'inu, dan macam. Tergantung pelakunya. Nah, sekarang di sini pelakunya adalah nahnu. Iya karena budu, ya karena kami minta tolong. Nah, ini dia. Jadi katanya ana. Ya. Ini huruf semi-regular satu. Ini huruf semi-regularnya. Ternyata irregular verb ada juga di Quran. Oh, saya belum tahu ya, makanya kita perlu belajar. Ada huruf semi-regular. Cuman semi-regular, nggak irregular penuh ya. Kalau bahasa Inggris kan irregular penuh ya. Go jadi when, nggak bisa ditanya itu. Kenapa go jadi when? Dari sononya ya. Kalau irregular itu dari sononya. Tapi kalau semi-irregular bisa diutak-atik. Dia ada penyebabnya. Kalau go jadi when, satunya Pak Evo, ada nggak bisa diterangin? Terus siapapun di sini yang bisa nerangin ke saya. Go jadi when, ada rumusannya? Ada. Hah? Ada. Apa rumusnya? Kalau present go.
Iya. Kenapa close jadi closet sama ed? Plus ed. Nah sekarang gue jadi when apa rumusnya? Rumusnya apa? Tidak beraturan. Tidak beraturan, betul-betul tidak beraturan kan? Iya. Maka gue jadi when itu nggak ada rumusnya. Do jadi did nggak ada rumusnya. Itu namanya irregular verb kan gitu Pak Eko. Nah, Al-Quran juga ada seperti itu, tapi dia ada aturan main. Makanya saya namakan semi irregular. Dia irregular, tapi tidak ada rumusnya, jadi semi irregular. Dia tidak regular, juga tidak irregular. Dengan itu kan, makanya semi namanya. Ada lagi istilah semi. Nanti Ibu akan penasaran urus semi irregular itu. Asik diurus semi irregular. Dan itu misal produk kita asli itu urus semi irregular ini. Utak-atik. Oh, keluar namanya kaidah urus semi irregular Al-Asani. Itu Pepo ya? Ya. Oke, silakan yang lain bertanya. Ustaz, tapi bertanya bukan berhubungan dengan Al-Fatihah ini boleh Ustaz? Boleh, kalau gramatikal ayat lain boleh. Ustaz, kalau misalnya saat kita ingin menjalankan Islam secara kafah, kemudian kita ingin hijrah, apakah memang banyak cobaan yang kita hadapi saat itu Ustaz? Pasti. Padahal sebelumnya cobaan nggak banyak, tapi saat kita mau itu ada aja masalah-masalah apa memang demikian? Ada ayatnya itu. Ada. Memang orang yang hijrah itu ujiannya di situ. Serius nggak? Mungkin saya coba di dunia ini Bu ya, di dunianya ya. Pada saat Ibu maaf sekali maaf. Pada saat kita menyatakan cinta kepada pasangan kita, tadinya dia bisa-bisa aja. Begitu kita katakan cinta, banyak halangan. Orang tuanya yang marah ke kita lah, dia yang uji kita lah. Inilah pada saat kita cinta pasti ada masalah. Dia misalnya tadinya teman biasa, dia cuek, kita biasa aja. Tapi begitu kita kena sama dia cuek, marah kita kan. Kok jadi saya dicuekin? Nah, ada seperti itu rasa. Jadi itu ada di hati. Nah begitu juga Allah. Pada saat kita akan menyatakan cinta pada Allah, adalah uji. Disitulah letak nilai tambahnya. Setiap perasaan itu tidak gratis. Setiap ujian itu jangan dibilang gratis. Itu mengangkat derajat. Pada saat kita dari hijrah pada Allah, itu mengangkat derajat. Misalnya tadi kita dapat duit banyak, begitu hijrah, duit seret. Itu lebih bagus daripada duit dikasih banyak terus, tapi akhirat nanti kena. Jadi semua orang sama. Saya begitu masuk ke Al-Quran, Ibu bilang, nggak ada masalah, banyak masalah. Tadinya saya dianggap berakuntan bagus, begitu aja Quran, dari bilang sesat sama orang lah, percuma lah baca Quran, percuma belajar petanci dulu, macam-macam. Dan kemana-mana pergi, ditinggalin orang lah, nggak usah bergaul sama dia lah. Dia udah apa tuh, udah beda tuh, udah kenalan nggak tahu, udah kacau itu, udah nggak kayak kita lagi. Nah banyak seperti itu. Tetapi kita yakin bahwa yang benar itu tetap benar. Asal kita sesuai dengan kebenaran, jalani terus. Nggak salah. Itu memang sunatullah. Allah menguji sampai semana jauh. Dan ujian itu untuk mengangkat derajat kita di mata Allah. Setiap ada ujian dan cobaan itu mengangkat derajat. Walana bluanakum bisyai minal khaufi wal ju', Al-Baqarah ya berapa tuh? Pasti kamu akan diuji. Dengan sesuatu. Pasti itu. Orang yang menyatakan dirinya cinta pada Allah pasti diuji. Nah, siap nggak? Ya nggak apa-apa. Kalau nggak siap, Allah nggak butuh kita juga. Cuman nanti konsekuensinya di akhirat. Tapi ujian itu Allah berikan sesuai dengan kemampuan kita. Seperti juga orang SD, tentu soalnya juga soal SD, naik di SMP. Sepanjang di sekolah terus ada ujian terus kan? Yang nggak ujian adalah orang yang nggak sekolah. Pengen gelar tita sarjana kan ujian terus itu ke atas sampai masa sampai profesor. Kenapa manusia mau diuji oleh manusia sendiri? Hanya mencapai gelar profesor, mau dia berpayah-payah. Nah, begitu juga kita kepada Allah, mau juga sedikit berpayah-payah kita untuk mencapai gelar takwa tadi di mata Allah. Gitu Pak ya, itu sunatullah. Siap, sabar, jalannya aja. Yang penting kita tuh sadar bahwa kita on the track, jangan menyimpang, jangan keluar dari jalur Allah. Allah katakan begini, kita lakukan. Masalah orang marah, no problem. Kita sekarang saya sholat tepat waktu. Sekarang baru sholat dulu. Tahu siapa dia itu. Oh dari kantong saya itu apa perlakuan dia. Biasa begitu kan. Dulu gimana? Saya tahu persis di kantong saya tuh rahasianya itu. Rasionya Johambo. Tahu cuma si dapu si paru jali ada buat teman. Nah kalau kita hijrah, nah itu sabar kita nggak masalah. Oke silakan yang lain.
Siapa lagi? Bu Susi ada tanya? Ya. Bu Yeye ada nih, Bu Yeye. Bu Yeye, silakan nanya Bu Yeye. Tanya Ustaz. Silakan. Ini soal penulisan tadi nih. Ah. Banyak huruf-huruf kan yang mirip-mirip, Ustaz. Ya. Jadi kita menulis itu kadang-kadang misalnya lah apakah dia sin, apakah sum, kemudian juga apakah dia ta, to, kan kalau kedengarannya macam mirip-mirip. Jadi pas pada saat menulis itu mungkin agak susah juga. Kan kita tulis apa yang di Quran ya. Maka kita usahakan dekat dengan Quran. Bisa dibaca. Oh, ini pasti ini bacanya ini. Nah, kita tulis latihan. Awalnya biasa lah, Pak. All beginning are difficult. Setiap permulaan itu sulit. Nah, untung kita mengalami sulit. Untung nggak nanti dikubur baru tahu. Ih, nyesal kita dikubur. Lebih bagus sekarang terasa sulit pada nanti. Karena ini ditanya nanti, Pak. Ditanya Quran itu. Ma imamuka. Siapa imammu? Quran. Kita malaikat coba ceritakan tentang Quran. Apa kita ceritakan tentang Quran kalau kita nggak tahu? Nggak pernah belajar di dunia. Apa? Karena pemahaman kita tentang agama pas kita mati seperti itu. Dibangkit seperti itu lagi. Bodoh dengan agama, ya bodoh kita. Nggak tahu tentang Quran, ya nggak tahu kita tentang Quran. Nggak ada tambahan. Nah, kalau kita paham, ilmu itu dapat mati nanti. Ditanya malaikat nanti, coba terangkan tentang ya kana budaya, ya kana sain. Ada bisa buat terangkan. Semua ditanya, ayat per ayat ditanya. Fit and proper test nanti. Nah, surga itu jumlahnya sebanyak jumlah ayat yang ada di Al-Quran. Makin Bapak bisa menerangkan Al-Quran, makin tinggi derajat kita. Kalau kita bisa terangkan semua ayat yang ada di Quran, kita bertetangga dengan Nabi Muhammad SAW. Tentu kita ingin bertetangga dengan beliau kan. Itu kata hadis seperti itu. Jadi makanya kayak ya karena apa namanya Maliki Yaumidin, hari itu yang berlaku ini ilmu agama ini. Ilmu dunia kita nggak ada guna sama sekali Pak, hilang semuanya tinggal. Ilmu kunting saya tinggal, pasal-pasal Bapak apal banyak itu tinggal semuanya. Ketentuan dunia tinggal, SOP tinggal, semua tinggal. Yang bawa ilmu agama aja. Jadi sekarang kalau misalnya asing tulisan Bapak, ya latihan. Makanya program kita banyak melatih nulis, latihan tulis. Dengan menulis, insya Allah bisa memahami Quran, cepat memahami Quran. Setiap pengalaman saya kalau nggak menulis, lama dia paham. Jadi dengan menulis, cepat dia paham. Nah, berbagilah. Bapak-bapak yang baru pertama nulis sekarang, saran saya, laminating. Nanti bandingkan dengan setelah kita latihan 40 hari. Bandingkan. Tadi ya keriting, sekarang nggak keriting lagi. Nah, udah mulai perubahan. Bapak senang. Dan menulis dari kanan ke kiri, itu beda dengan kiri ke kanan, Pak. Kiri ke kanan, otak kiri, kanan ke kiri, otak kanan. Jadi sudah memproduksi hormon-hormon membuat kita bahagia. Itu Pak ya. Latihan terus ya Pak ya. Oke? Ya. Oke, mungkin tadi Bu Yanti kayak mau ngomong. Silakan Bu Yanti. Udah Pak Ji, lanjut Pak Ji. Lanjut kemana? Kita duduk di sini. Lanjut. Ada tempat lanjut. Mau lanjut kemana? Ustaz. Ya. Tadi kan na'budu. Ya. Itu pelaku na'nu. Ya. Akan katanya abadah. Ya. Polanya apa tuh Pak Ustaz? Polanya fa'ala, normal pasti. Pola standar nama saya. Pola fa'ala, pola standar. Pola standar. Ibarat beli mobil itu belum ada apa-apa, belum ada aksesoris. Kalau yang nasta'inu apa? Sudah ada hiasan itu. Ada hiasan istanya di situ. Oh, itu polanya Istafa'ala. 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 Ya. Nah, besok diajarkan semua itu, tenang aja. Ini kan karena kita kan masih belajar pelakunya baru, belum lagi akar kata, belum lagi pola kan. Oke? Yang lain silakan, bisa ada waktu 5 menit lagi kali ya. Nggak ada lagi pertanyaan?
Tugasnya tadi Buya apa ya tugasnya Tugasnya tadi? mencari minimum pelaku itu huwa 3, huma 3, hum 3. Sampai ke ana 3, nahnu 3. Boleh kalau nggak temu di surah Al-Baqarah, cari ke mana-mana. Cari ke belakang boleh, asal Ibu sebutin ayatnya di mana Ibu temukan. Oh, berarti 14 pelaku itu ya? Kali 3. Kali 3 ya. Kali 3 berarti 14 kali 3, 42. Iya. 42 kalau satu huruf itu 10 kebaikan, 42 katakan rata-rata 2 huruf ya. 42 kali 2 berapa? 84. 84 kali 10 kebaikan, 840 kebaikan. Kalau satu hari itu 5 kebaikan yang bisa kita kerjakan bagi 5. Setara dengan 200 hari buat baik. Ibu yang nulis itu. Makanya Al-Quran itu sangat tinggi sekali pahalanya. Besar pahalanya. Setara dengan 200 hari ibu berbuat baik. Nyebrang jalan orang, nenek-nenek, orang jalan-jalan itu jalan, ibu bantu, satu kebaikan. Ibu kasih orang makan, ngajak makan orang siang-siang kena kelaparan, orang baca makan, 2 kebaikan. Nah, itu saya hitung-hitung cuma 5 kali sehari semalam kita berbaik pada orang. Sementara satu huruf 10 kebaikan. Setaranya. Jadi kalau kita duduk ini, saya pernah duduk 2 jam itu di sini, itu setara dengan 3-4 tahun beramal berbuat baik. Jadi kalau duduknya kita agak 10 jam di majelis Al-Quran, ya sudah panjang itu. Nah, begitu gede pahalanya. Jadi huwa huma hum itu saya ngajak ibu masuk surga. Mudah-mudahan apa yang ibu tulis itu yang membawa kita ke surga nanti. Gitu loh. Ya, Bu ya. Baik. Nah, PR itu besok. Nah, itu yang saya sarankan terakhir ini ke Mbak Eko sama Bu Susi. Buatlah di grup itu betul-betul yang grup itu yang belajar kita aja. Yang kita isi postingnya itu aja. Ibu misalnya Bu Neti, nah, sebutkan di situ. Berbuka teteh. Posting di situ. Nah, ini ayat ini. Tapi tulis tangan ya. Jangan Quran yang Bu posting. Tulis pindah ke tulis tangan. Nah, posting di tulisan Ibu. Nanti saya contoh nanti. Ini posting, sekian. Oke, benar. Oh, salah. Cari lagi. Nah, gitu. Di dialog kita dalam Quran, dalam grup itu aja. Nanti saya kirim video tentang akar kata, saya kirim video cara buka kamus, saya kirim video semuanya. Ya. Berarti screenshot ya Bu ya? Apanya? Tugasnya screenshot dikirim ke WA. Ya ke WA ya. Iya. Ya nanti saya kirim video-video saya situ. Ambillah semuanya video-video saya itu ya. Rizal Sani nah, di YouTube. Nah silakan Ibu komentar di situ. Ambil materi-materi yang kita belajar di situ. Insya Allah angkap semua di situ nanti. Sudah dilihat videonya semuanya belum? Sudah bagian. Oke. Nah, semua dalam materinya ada situ kok, teori-teori ini. Oke, ada lagi pertanyaan? Pas hari jam 6.45, 5.45. Gimana Pak Eko? Siap? Udah Oke ya. Oke. Kalau siap, saya buat satu closing statement ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, yang sedang belajar Quran itu percayalah bahwa bapak-bapak, ibu-ibu sekarang menjadi manusia langka. Manusia langka yaitu orang-orang yang betul-betul langka di dunia ini. Karena orang yang memahami Quran juga nggak banyak. Jangankan orang yang tertarik dengan Quran saja sudah terbatas jumlahnya. Saya udah jalan 15 tahun, 20 tahun mensurvei siapa-siapa orang yang paham Quran udah nggak banyak, nggak ada. Orang umum ya maksudnya nggak ada. Ibu-ibu ini kan orang umum semua nih. Saya akuntan, ibu orang hukum, ada orang biologi, orang ekonomi dan semacam itu. Itu hanya segelintir yang dari 100.000 mungkin 1-2 yang tertarik dengan Quran. Begitu bapak-bapak tertarik dengan Quran, bapak menjadi orang yang langka. Nah, tapi orang langka, orang yang dirindukan oleh para malaikat dan bidadari nanti. Bersyukurlah, berbahagialah bapak menjadi orang langka. Dan jangan pernah berpisah dengan Quran lagi. Ya, begitu sekali kita kenal dengan Quran, jangan pernah berpisah lagi. Kalau berpisah kita rugi sendiri. Sama Jopai berjalan daripada dari Jakarta ke Surabaya, turun di jalan, foto yang lain nggak boleh deh, turun di jalan di tengah-tengah rimbo, tapi kamu wale. Mau seperti itu, kita lagi jalan ini turun pas sopir turun Meksiko, rimbo Sansai ya kok. Tanya pas sopir, bako turun, kamu malay mana toko, angin mana toko. Nah kalau turun di bawah, harimau do, gula do, macam do. Jangan turun lagi, jangan berpisah lagi dengan Al-Quran.
Itu dari saya Pak Eko, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita kurang dari saya, mohon maaf, akhirul kalam. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, Pak Herman ada tambahan, Pak Herman? Silakan kalau tambah sebentar. Ini aja yang mengundang Ustaz besok secara pagi pembukaan pembelajaran Al-Qur'an metode Al-Hasani di Zoom Al-Hasani. Mungkin nanti kita kirim linknya ke Bu Susi aja ya Ustaz ya. Enggak, mereka buat grup member, mereka membuat grup malam ini, kita masukin ke grup aja dulu nanti. Oh ya, kalau yang tanggal 1 itu gimana cara itu biar? Jam 8 pagi sampai jam 10. Lalu malam jam 8 sampai jam 10. Nah, teman-teman bebas. Dari mana aja masuk? Iya, teman-teman yang ada di sini kami undang masuk lah, nggak apa-apa. Jadi di sini bisa memperkaya nanti, oh itu dari jalan sini. Jadi mempercepat proses. Jadi kan bapak-bapak, ibu-ibu ini ada yang jam 8 pagi nggak kemana-mana, masuk aja. Ya harus di sini, tapi di sini tetap kita jalankan gitu. Ya, Pak Eko ya. Oke. Baiklah. Jazal khair kepada Buya yang telah berikan kita pelajaran tambahan. Mana malam hari ini kita tambah pelajaran kata kerja, yang mana fondasi dari kata kerja itu ada 14 pelaku. Kalau boleh saya ulangi, huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antun, anna, nahnu. Betul ya? Ya, benar. Mudah-mudahan kita coba hafalkan ini sebagai fondasi untuk pelajaran berikutnya hari Kamis. Hari Kamis masih sambung ini, Bu ya? Iya, hari Kamis kan nanti ada akar kata lagi. Bawa kamu semuanya ya. Oke. Hari Kamis kita lanjutkan yang ini tambah akar kata. Semoga kita semua yang hadir malam hari ini, insya Allah bisa hadir juga hari Kamis. Waktunya sama ya, jam 4 atau jam 8 di sini. Baiklah, terima kasih Buya dan Pak Herman, juga teman-teman semuanya. Lebih kurang kami mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.